I stand in awe of you. As long as I live my hands to honor your presence. My life, my deeds will glorify you, because your love is better than life. You're worthy to be praised. My soul will sing as long as I live.
Yesus, sepertinya baik, sepertinya baik. Angkat tangan memuji Dia. Sepertinya baik, selamanya kasih setia kasih-Nya. Sepertinya selamanya kasih setianya. Yesus sepertinya baik, selamanya baik kasih setia kasih-Nya. Yesus sepertinya baik, sepertinya baik. Selamat pagi brothers and sisters. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Mudah-mudahan keadaan brothers and sisters sehat, baik, dan tetap semangat. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Mei, yaitu bulan yang baru. Dan di bulan ini, gereja telah mempersiapkan banyak acara untuk tetap menyemangati kita semua. Kita akan ada ibadah online untuk KKK atau Kids Kingdom. Kita juga akan ada pertemuan Men's Forum. Juga akan diadakan Young Christian Class atau kelas Kristen muda, dan banyak acara-acara lain. Memasuki bulan yang baru berarti memasuki topik atau tema yang baru di dalam pengajaran. Topik bulan ini adalah One Master yang diambil dari Matius 6 ayat 24. Pasti brothers and sisters tidak sabar untuk mendengarkan firman mengenai topik ini. Dengan itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk puji-pujian dan firman Tuhan. Mari kita juga mempersiapkan roti dan anggur untuk komuni dan memberikan persembahan lewat rekening yang tertera di layar ini. Sekali lagi, saudara-saudari dalam iman, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, has always been you, Jesus. Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it will always be, has always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center.
Jesus at the center of your church, and every knee will bow, and every word shall confess you, Jesus, Jesus, oh Lord Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Wow, sebuah pujian yang sangat luar biasa. Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Dan hari ini saya percaya bahwa di tengah segala keadaan yang terjadi, seluruh dunia mencari apa yang menjadi pegangan hidup. Dan saya percaya bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan adalah pegangan hidup kita hari ini. Amin. Kita akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengajak kita untuk sama-sama menyanyikan pujian ini. Pujian ini menceritakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik. Dalam segala keadaan Dia tetap baik. Sampai kapanpun Tuhan tetap baik. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita siapkan hati, kita sama-sama menyembah Dia. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapakku berterima kasih. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukurku Tuhan. Dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Baik, sekali lagi kita menyembah Dia. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu di hidupku, Bapa. Bapa, ku berterima
syukurku, naikkan syukurku, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Oh, katakan ku naikkan syukurku Tuhan. Naikkan syukurku, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, oh besar setia-Mu, besar setia-Mu sepanjang hidupku. Amin. Begitu besar setia-Mu Tuhan untuk kami. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Wow, yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sahat Hutagalung. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman, karena ini adalah firman dari Allah yang begitu dahsyat. Amin. Come on, Allahku dahsyat. Yeah. Come on. Dari utara ke selatan, barat ke timur, semuanya menyembah Tuhan. Sama-sama. Ye. Dari utara ke selatan, Dari utara ke selatan, semuanya menyembah Dia. terdengar pujian bagi Allah. Amin. Katakan. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Ye. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan kemuliaannya, kebesarannya, Kebesarannya diceritakan. siapa Dia? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi, dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, bersama-sama. Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat, Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat,
bumi sujud menyembah, tinggikan nama Allahku dahsyat, berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggi Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, oh tinggikan namamu, tinggikan namamu, oh tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Amin. Silakan duduk. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat amat bersyukur karena Engkau adalah Allah yang dahsyat. Dari zaman ke zaman, nama Engkau telah disebarkan Tuhan. Dan begitu banyak orang mengagumi Engkau. Jikalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau adalah tetap Allah yang dahsyat. Hari ini kami akan kembali mendengarkan firman Allah yang hidup. Kami berdoa agar Engkau mempersiapkan hati kami semuanya. Sehingga firman yang akan kami dengarkan ini boleh tertanam di dalam hati kami. Bertumbuh bagi kemuliaan Engkau dan berlipat ganda Tuhan untuk menolong lebih banyak lagi orang untuk mengenal Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, biarlah kata-katanya juga boleh sesuai dengan kehendak Engkau oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Kita sangat bersyukur kita bisa berkumpul sebagai satu keluarga di tempat ini. Karena saya percaya dimanapun kita berada, baik itu di rumah maupun di tempat kita beribadah, atau mungkin di perjalanan, kita akan melihat bagaimana firman Tuhan akan bisa masuk ke dalam hati kita masing-masing. Dan kita tahu bahwa di dalam bulan-bulan ini peperangan terus berjalan, ya, peperangan yang tidak mudah menurut saya, karena kita ingin berjuang untuk mereduce atau mengurangi COVID-19. Sudah hampir 2 bulan kejadian di Indonesia. Tetapi saya percaya bahwa peperangan kita bukan hanya sekedar melawan penyakit. Bukan hanya sekedar melawan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Tetapi ada satu peperangan yang sangat berbeda hari ini, yang sebenarnya bukan terjadi pada saat sekarang ini saja, tetapi ini sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai hari ini. Dalam bulan ini kita akan belajar tentang peperangan yang luar biasa, yaitu peperangan antara Tuhan dengan Mamon. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Tuhan atau Mamon. Di dalam perjalanan kita sebagai seorang pengikut Tuhan, kita melihat bahwa perjalanan itu bukan sebuah perjalanan yang mudah. Kondisi yang tidak mudah. Karena peperangan ini bukan hanya sekedar peperangan yang biasa-biasa, tapi adalah peperangan antara Tuhan kita Yesus Kristus dengan Mamon. Nah, saya mendapatkan ada satu gambar di sini. Inilah gambar yang menurut saya sangat menggambarkan tentang peperangan ini main panco ya, antara yang berjubah putih, ya mungkin kita ilustrasikan sebagai Yesus, dan yang bertanduk 2, yaitu merepresent daripada Mamon itu sendiri. Nah, siapa yang bersembunyi di balik Mamon ini? Roh apa yang ada di balik Mamon ini? Saya percaya itu adalah iblis. Sebelum kita melihat kepada firman Tuhan, saya ingin cerita sedikit tentang siapa itu Mamon. Kalau kita lihat bahwa perkataan Yesus akan Mamon itu hanya di Injil saja Yesus mengatakan Mamon. Dan tidak ada perjanjian lama menceritakan tentang Mamon. Dewa-dewa yang ada di perjanjian lama, mau Baal lah, mau inilah, itu semua tidak ada menyebutkan Mamon. Dan hanya di Injil Yesus berbicara tentang Mamon. Dan saya percaya pendengar Yesus sangat memahami apa arti Mamon itu sendiri. Mamon sendiri berasal dari bahasa Aramaik, ya artinya namanya adalah Mamona. Kemudian di dalam terjemahan Yunani itu ditransliterasi dengan kata yang sama menjadi Mamona. Nah, kenapa bahasa Aram
Bahasa Aram itu adalah bahasa ibu daripada Yesus. Kita tahu bahwa sebelum kebudayaan Yunani berkembang, budaya yang paling tinggi perkembangannya pada zaman sebelum zamannya Yunani adalah kerajaan Irak atau Asyur atau Media dan Persia. Dan bahasa yang mereka pakai adalah bahasa Aramaik. Jadi bahasa Aram adalah bahasa internasional pada zaman itu. Dan itulah yang menjadi bahasa sehari-hari yang digunakan oleh Yesus bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tetapi Tuhan, Yesus sendiri memandang mamon ini adalah sangat rendah. Pada saat orang-orang sangat menghargai yang namanya mamon. Kenapa? Karena arti daripada mamon sendiri adalah uang atau kekayaan atau keuntungan. Dan mereka menganggap bahwa apabila Anda memiliki mamon, maka Anda akan memiliki segalanya. Itulah pemikiran orang-orang Aramaik pada zaman itu. Dan Yesus betul-betul mengkontraskan antara mamon dengan Tuhan. Kalau kita lihat hari ini, inilah gambar mata uang yang sedang di lockdown ya. Kalau kita perhatikan itu gambar mata uang itu, mata uang Amerika ya. Mungkin hari ini banyak ibu-ibu sudah nggak terlalu mau belanja ya di mall. Tapi mungkin kalau di online masih jalan kalau nggak salah ya. Dan itu semua apa? Butuh uang. Nah, uang adalah satu alat tukar yang Yesus sendiri sebutkan menjadi berhala. Makanya dia katakan istilahnya mamon. Yesus sebenarnya bisa mengatakan uang, tetapi Yesus tidak mengatakan uang. Tapi Yesus sedang menceritakan tentang ada satu bentuk berhala yang disebut dengan mamon. Dan kita akan lihat itu di Lukas pasal yang ke-16. Kalau kita perhatikan mata uang, biasanya orang melihat uang itu langsung hijau matanya, betul ya? Apalagi kalau uang yang gede. Saya pernah lihat mata uang Amerika, $1.000. Itu satu lembar. Nah, saya nggak tahu. Kalau kita lihat $1.000, kalau di kurs di rupiah itu berarti kurang lebih sekitar 13 juta. Bayangin kalau kamu pegang satu lembar 13 juta rasanya gimana? Mungkin beberapa orang gak berasa gimana-gimana. Tapi kalau saya lihat satu lembar duit $1.000 itu akan membuat saya gemetar. Nah, saya gak tahu kenapa. Padahal itu cuma kertas. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di balik angka kertas itu. Ada sesuatu. Beda kalau misalnya kertasnya walaupun modelnya sama, tapi harganya cuma $1. Beda ya. Jadi bayangkan saudara-saudari, meskipun ini hanya kertas, ini adalah sesuatu yang menggiurkan. Tetapi kita tahu di dalam sejarah perjalanan mata uang, ternyata uang di satu sisi mungkin menggiurkan, tapi di sisi yang lain juga sangat menyakitkan. Pertarungan antara Yesus dengan mamon adalah pertarungan sepanjang sejarah kehidupan. Bahkan sesudah Yesus diangkat ke surga pun itu tetap menjadi sebuah isu yang begitu mengerikan antara keinginan-keinginan untuk menyembah mamon atau menyembah Tuhan. Poin saya yang pertama adalah who do you trust? Siapa yang kita percaya? Mari kita lihat bersama-sama dengan saya di Lukas pasal yang ke-16. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Di Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon.
ayat 13 bercerita tentang kejadian yang sebelumnya terjadi, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yesus sedang menceritakan tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi tentang makna daripada bendahara yang tidak jujur. Dari cerita itu kemudian Yesus menceritakan tentang kesetiaan seseorang di dalam mengabdi. Dia katakan bahwa kalau kamu setia kepada yang satu, pasti kamu membenci yang lain. Dan kalau kamu mengasihi seseorang, Tuhan, pasti kamu akan membenci yang lain. Karena seorang hamba, dia katakan, tidak mungkin mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, yang menarik adalah ayat yang ke-14. Dikatakan semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Nah, ini menarik. Karena sebelumnya kalau kita baca mulai dari ayat 1, sebenarnya Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Tetapi ternyata di dalam pembicaraan itu ada orang-orang Farisi. Itu sebabnya dikatakan waktu Yesus selesai berbicara, dikatakan semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Ini menarik. Dikatakan orang Farisi adalah hamba-hamba uang. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa orang Farisi disebut hamba uang atau hamba mamon? Kenapa? Ini menarik karena ada beberapa ayat yang menceritakan di ayat yang sebelumnya, kalau kita mundur sedikit. Dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Orang-orang Farisi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang taat akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Tetapi apa yang terjadi kalau kita baca di Markus pasal yang ke-7 ayat 9 sampai ayat 13 dikatakan, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, dia katakan, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Bayangkan saudara-saudari, dikatakan, yang tadinya itu harus digunakan, uang yang mereka punya digunakan untuk memelihara orang tua. Tetapi orang-orang Farisi berkata, gak perlu dikasih, bilang aja sama orang tua kamu, uang yang seharusnya kita kasih kepada orang tua sudah diberikan kepada Allah. Terus dikatakan oleh orang Farisi, nah itu oke, itu gak salah, itu benar. Dan Yesus bilang, itu adalah kamu sedang bermain-main dengan mamon. Untuk Tuhan kamu abaikan, demi untuk kamu kasih ke mamon, untuk kamu nikmati sendiri. Inilah yang membuat mereka menjadi hamba uang. Nah, yang menarik kalau kita balik lagi ke Lukas pasal yang ke-16. Kalau kita balik ke Lukas pasal 16, ada beberapa ayat yang menarik di sini. Mengapa sesudah ayat yang ke-14 Yesus berbicara tentang hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Kemudian dia ngomongin lagi tentang seorang yang menceraikan istri lalu kawin dengan perempuan lain. Apa hubungannya? Waktu saya baca ini saya mulai agak bingung sebenarnya. Tapi saya melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan yang memberikan penjelasan yang sempurna atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Siapakah yang kita percaya? Apakah kita percaya kepada Tuhan atau kita percaya kepada mamon? Inilah yang terjadi pada orang Farisi. Orang Farisi, mereka itu taat
sama Tuhan. Kalau dikatakan ada Baal Peor, mereka akan langsung buang jauh-jauh. Ada dikatakan dewa dari bangsa Moab, mereka akan buang. Tetapi yang terjadi adalah dewa-dewa yang lain mereka sangat benci. Tetapi terhadap Mammon mereka jatuh cinta. Mereka suka Mammon. Kenapa? Karena Mammon menyenangkan. Karena Mammon itu menggiurkan. Makanya di satu sisi mereka mau taat kepada Tuhan, tapi di sisi yang lain mereka melihat Mammon begitu menarik. Sedap dipandang sama seperti Hawa memandang buah yang terlarang itu. Begitulah orang Farisi memandang Mammon. Makanya Yesus katakan mereka adalah hamba-hamba uang. Karena mereka hanya menuhankan Mammon. Walaupun mereka taat kepada Tuhan. Inilah yang dimulai dengan perselingkuhan. Makanya kalau kita baca tentang perceraian. Di saat seharusnya seorang istri setia kepada suami. Sama seperti orang Farisi harusnya setia kepada Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan? Karena dia mencintai Mammon, dia mulai berselingkuh dengan Mammon. Lama kelamaan dia mulai tidak suka Tuhan. Akhirnya dia bercerai dengan Tuhan demi Mammon. Tetapi dia gak betul-betul cerai. Makanya Tuhan menggunakan kata ini, menggunakan kalimat perkawinan di dalam konteks Mammon. Karena sering sekali orang maunya semuanya dia mau ambil. Mau yang ini oke, mau yang itu oke. Kenapa hari ini banyak perkawinan terjadi? Masalahnya banyak tentang perselingkuhan. Apa yang membuat perkawinan menjadi tidak lagi dihargai di berbagai negara? Karena begitu banyak sekali lembaga perkawinan yang tidak betul-betul menjaga siapa yang mereka betul-betul setia. Mereka hanya setia kepada keinginan mereka. Di satu sisi mereka taat kepada pasangan mereka berkomitmen kepada pasangan mereka, tetapi di sisi yang lain mereka bergairah kepada orang lain. Inilah yang membuat perkawinan menjadi rusak dan hancur dari dalam. Dan akhirnya gara-gara sudah hancur mereka memutuskan untuk bercerai. Tapi kalau kita lihat dasar daripada perceraian sering sekali adalah karena apa? Karena ketidaksetiaan. Makanya Tuhan katakan, jikalau seorang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Artinya apa? Tuhan mau menutup semua kemungkinan orang yang berselingkuh secara rohani. Untuk mereka jauh daripada Tuhan. Kalau kita lihat ada perbedaan yang sangat mencolok antara Allah dengan Mammon sebenarnya. Tetapi mata orang Farisi buta. Makanya itu sebabnya dikatakan sejak kerajaan Allah diberitakan, kerajaan Allah itu diserong dan dicoba digagahi. Kenapa? Karena Mammon tidak suka kerajaan Allah berdiri di dunia ini. Karena itu artinya kuasa dia akan mundur. Kuasa dia akan berkurang. Makanya sejak Yohanes dikatakan, sejak zaman Yohanes, kerajaan Allah selalu diserong. Dan selalu digagahi. Dan coba dikuasai. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah tidak berkembang. Karena kerajaan Allah intinya adalah Allah sendiri. Kerajaan Mammon intinya adalah iblis. Tapi kalau kita lihat, kalau kita buka mata lebar-lebar, ada perbedaan yang sangat mencolok antara Allah dengan Mammon. Allah itu jujur, Mammon itu tidak jujur. Allah itu jaminan kekal, Mammon itu jaminan sementara. Allah itu adalah maknanya sangat penting, sementara Mammon faktanya yang lebih difokuskan. Faktanya sekarang saya gak punya duit, mau gimana lagi? Faktanya saya sekarang berhenti kerja, mau gimana lagi? Lama kelamaan Mammon menjadi sesuatu yang sangat nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan sepertinya terlalu jauh. Tapi saya mau kasih tahu saudara-saudari, di saat-saat sekarang ini, mari kita menguatkan iman kita untuk memastikan kepada siapa kita percaya. Berapa hari yang lalu saya ketemu dengan satu orang waktu kita belajar firman Tuhan. Dan kita ngomongin bahwa justru di saat sulit seperti ini. Karena inilah sebenarnya ujian iman yang paling nyata. Yakobus 1 dikatakan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Di dalam terjemahan NIV dikatakan consider it as a pure joy. Bukan hanya joy, tetapi consider sebagai sebuah sukacita yang murni kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan karena ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Ini hal yang sangat luar biasa. Waktu kita mulai menghadapi ujian di dalam kehidupan, semakin kencang ujian itu, justru dikatakan itu akan menjadi sebuah pure joy, sebuah sukacita yang sempurna.
Kenapa? Karena Tuhan mau kita memaknai setiap peristiwa yang buruk dari sisi kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Allah harus dinilai dengan iman. Mamon dinilai dengan perasaan. Allah itu berorientasi surga. Mamon berorientasi dunia. Kalau Allah itu fokusnya total. Tetapi kalau mamon setengah-setengah boleh. Nyicil boleh, kredit boleh. Tapi kalau Tuhan, saya atau tidak sama sekali. Aku atau tidak sama sekali. Makanya Tuhan dikatakan, aku adalah Allah yang cemburu. Yang tidak akan pernah membiarkan aku diselingkuhi, kata Tuhan. Dari sisi Allah, uang bukan segala-galanya. Tapi dari sisi mamon, segala-galanya adalah uang. Ini adalah satu sikap. Siapa yang Anda percaya hari ini? Allah atau mamon? Tuhan atau uang? Kalau kita anak Tuhan, inilah akan menjelaskan lagi di ayat 1. Jadi kalau kita lihat Lukas pasal 16 itu bercerita sebuah rangkaian sebenarnya. Kalau kita anaknya Tuhan, kita akan belajar bagaimana menjadi bendahara mamon. Tapi kalau kita orang Farisi yang dikatakan menjadi hamba-hamba uang, kita akan perlahan demi perlahan akan menjadi hamba mamon. Saya berharap jemaat menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Bukan anak-anak mamon, bukan anak-anak Farisi yang menjadi cinta mamon. Kita lihat ciri-ciri hamba mamon. Pertama dikatakan dia cinta uang. Kedua serakah dan kikir. Yang ketiga dia berorientasi dunia. Yang keempat fokus mengumpulkan harta dunia. Yang kelima sombong. Yang keenam bodoh. Dari sombong jadi bodoh. Yang ketujuh lama-lama dia akan menjadi anti Kristus dan tergiur akan ajaran-ajaran palsu. Hari ini saudara-saudara, mamon sangat suka berkeliaran bahkan di gereja. Mamon itu kalau bisa masuk ke dalam semua area dalam kehidupan kita. Supaya apa? Dia kasih promonya habis-habisan, gila-gilaan. Makanya orang hari ini begitu lihat uang semuanya bisa berubah. Berapa sering saya kalau ngajar orang Alkitab ya, dia agak malas-malasan. Terus saya tanya sama dia, bercanda aja. Saya bilang sama dia, oke enggak? Kalau seandainya ya, setiap kali kita bertemu akan ada bonus 1 juta. Kira-kira kamu akan datang enggak? Dia bilang, pasti datang. Kalau kita belajar Alkitab, tergantung. Nah ini salah satu contoh paling simpel. Apalagi kalau kita naikkan. Kalau setiap kali pertemuan ada bonus dikasih 5 juta. Kira-kira kamu semangat enggak? Akan terlambat enggak datang ke gereja? Terlambat enggak belajar firman Tuhan? Dia mulai senyum-senyum. Kenapa? Karena manusia hari ini sangat-sangat tergiur dengan namanya mamon. Mengerikan. Lama-kelamaan mereka akan menjadi antikristus dan tergiur akan ajaran palsu. Akibatnya namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan. Hal yang kedua. Kalau kita sudah menjadi hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan. Cara kita melihat mamon menjadi lebih jelas. Amin. Mari kita lihat di Lukas pasal yang ke-16. Di Lukas pasal 16 kita akan mulai lihat di ayat yang pertama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jadi lihat ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Jadi ini bendahara ini kayaknya menurut saya ini bukan bendahara yang serakah. Karena apa? Rumah pun dia tak punya, betul ya? Karena dia bilang, kalau aku nolong orang aku ditampung di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah. Dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu
memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Yesus memberikan sebuah pelajaran. Dia katakan, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Wow. Ini menarik. Banyak orang kadang-kadang bingung membaca ayat ini. Tapi waktu saya baca dan saya renungkan, saya minta kepada Tuhan hikmat untuk mengerti ayat ini. Saya tertawa. Kenapa saya tertawa? Karena Tuhan lagi bilang, wahai anak-anakku, kalian bodoh sekali mengelola uang. Kalian terlalu polos di dalam mengelola mamon yang tidak polos. Orang-orang Kristen, orang-orang yang katanya anak-anak Tuhan. Memang di satu sisi ada yang sangat licik walaupun menyebut namanya anak Tuhan. Itulah yang disebut antikristus. Tetapi umumnya anak-anak Tuhan, mereka itu terlalu polos di dalam melihat mamon. Kenapa? Karena nanti dibilang serakah, nanti dibilang ini, dibilang ini, dibilang ini. Tuhan katakan, saya mau kalian belajar dari seorang bendahara yang mau dipecat. Kenapa bendahara ini mau dipecat? Alasan daripada si Tuhan ini memecat dia katakan apa? Karena saya dengar, kata si Tuhan, kamu menghamburkan uang saya. Kata menghamburkan, waktu saya perhatikan, ternyata kata menghamburkan itu adalah scatter, membagi-bagi. Pertanyaannya adalah gini, mengapa si bendahara itu membagi-bagi? Kenapa dia membagi-bagikan harta tuannya? Kalau kita lihat hari ini, kalau kita berinvestasi saham, selalu orang katakan kamu harus menanam saham di dalam instrumen yang berbeda-beda. Betul ya? Taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Sehingga apa? Sehingga kalau ini rugi nanti kamu bisa dapat untung di sini. Kalau kamu bermasalah di sini kamu nanti bisa ditolong di sini. Jadi sebenarnya ini bukan bendahara yang jahat. Dikatakan memang tidak jujur. Tidak jujur dalam arti apa? Dia tidak open kepada tuannya, tetapi dia adalah seorang yang hati-hati. Seorang yang prudent. Penuh perhitungan. Lihat bagaimana cara dia berhitung. Waktu dia dipecat, menurut saya, uang daripada tuannya dia tidak betul-betul berikan sepenuhnya kepada si tuannya lagi. Karena kemungkinan tuannya itu sangat-sangat serakah kemungkinannya. Sementara orang yang berutang sama dia, sama tuannya, krediturnya udah sangat menderita. Kita tahu pada zaman dulu, ini yang namanya interest itu bukan 5%, 3%. Ini mungkin 200%. Utangnya pasti gila-gilaan. Sementara si tuan ini sangat kaya raya. Dan si bendahara itu melihat ketidakseimbangan itu mungkin dia miris. Apa yang dia lakukan? Dia mau menolong orang. Makanya dia katakan di sini, waktu dia mau dipecat. Dia bilang, aku gak bisa mencangkul. Karena dia hanya kalkulit. Dia cuma hitung-hitung. Aku gak bisa mencangkul, aku gak bisa dikatakan apa? Bekerja dia nggak bisa, ya. Kemudian mengemis dia malu ya pasti. Dia nggak akan mau mengemis, dia nggak mau menjadi orang yang bodoh. Nah apa yang dia lakukan? Dia melakukan namanya relaksasi kredit. Bukankah itu yang sering kita dengar sekarang ini? Apakah kita memuji pemerintah gara-gara melakukan relaksasi kredit oleh perusahaan-perusahaan leasing atau perbankan yang lain? Yes, kenapa? Karena itu meringankan orang-orang yang sedang kesusahan. Dan itu yang dilakukan oleh si bendahara itu. Masalah setuju bosnya atau tidak, itu lain cerita. Makanya dikatakan dia tidak jujur, memang dia gak open. Tetapi apa yang dilakukan dengan uang, dia gak mau terikat. Dia betul-betul mengelola uang itu sehingga itu menguntungkan ketiga belah pihak. Pertama, bosnya sebenarnya tidak rugi. Kemudian kreditur sangat diuntungkan, sangat dilegakan. Dan si bendahara itu tahu kalau dia dipecat nanti, dia sangat berharap orang-orang yang dia tolong ini akan mempedulikan dia. Paling tidak kasih dia tempat tinggal. Artinya apa? Si bendahara ini bukan orang kaya saudara-saudari. Dia orang yang miskin, rumah pun tak punya. Jangankan gedung, jangankan permata. Dia pun tak punya yang lain-lain kayak lagu dangdut ya. Gak punya yang lain-lain. Itulah yang dilakukan oleh si manajer itu, si bendahara itu, si pengelola uang tuanya itu. Nah waktu dia lakukan itu, dia membuat bond yang baru, dia membuat surat utang yang baru, dia membuat promissory note yang baru. Waktu Tuhan itu lihat, alih-alih Tuhan itu marah, dia malah ketawa. Dia bilang, pintar juga ini anak buah gua ini.
Luar biasa ya saudari ya. Kenapa sih orang ini tertawa? Kenapa dia senyum? Kenapa dia tidak marah-marah? Kenapa dia tidak bawa si bendahara itu ke penjara? Karena dia tahu cara menggunakan uang dengan benar. Saya mau tanya hari ini, berapa banyak di antara orang-orang Kristen menderita di dalam keuangan? Berapa banyak kita di sini orang-orang Kristen? Sebenarnya kita bukan miskin. Saya menemukan mungkin kebanyakan orang Kristen bukan orang-orang miskin, tetapi orang-orang yang bermasalah di dalam mengelola mamon. Amin? Betul atau tidak? Betul. Sangat betul. Pertama, mereka terikat dengan mamon. Mereka selalu fokus kepada mamon, takut hilang, disimpannya gila-gilaan. Makanya untuk mengelola mamon, pertama adalah jangan pernah terikat. 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, akar daripada segala kejahatan adalah cinta uang. Kedua, utamakan Tuhan dengan hartamu. Di saat-saat sekarang ini akan ada godaan yang sangat besar tentang persepuluhan kita. Akan ada godaan yang sangat besar. Apakah saya akan selalu benar di dalam memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Orang yang cinta mamon akan mulai khawatir. Kenapa? Karena income makin berkurang. Gimana bisa hidup? Seorang bendahara yang bijaksana, dia tahu bahwa dia bukan pemilik, dia hanyalah pengelola. Orang-orang Kristen hari ini yang percaya akan Tuhan sangat yakin bahwa harta yang mereka punya bukan milik mereka, tapi adalah yang mereka kelola. Mereka tidak akan pernah bergeming sedikit pun. Mereka tidak akan bergoyang sedikit pun untuk hati mereka memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa? Karena itulah haknya Tuhan. Maliah ketiga berkata, Tuhan sangat marah ketika bangsa Israel tidak melakukan persembahan persepuluhan dengan benar. Yang ketiga, tidak serakah. Yang keempat, bermurah hati. Orang yang tidak menghamba kepada mamon tetapi mengelola mamon dengan baik akan sangat bermurah hati. Kemudian apalagi dikatakan dia akan penuh perhitungan dan dia akan membutuhkan advice dan bergantung dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 dikatakan, kalau kamu merencanakan mau berdagang ini mau berdagang itu, jangan langsung kamu lakukan. Kamu tanya dulu kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan, kami akan melakukan ini dan itu. Dan kemudian yang terakhir adalah menyimpan dan menambah nilai. Itu dikatakan juga di dalam Lukas pasal yang ke-16. Sehingga definisi orang kaya ketika kita menjadi pengelola mamon yang baik. Orang kaya bukanlah seberapa besar kita telah mengumpulkan uang. Tapi seberapa banyak kita telah membagikan mamon kepada orang lain. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang ke-9. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Tuhan lagi berbicara tentang konteks kerajaan. Dia katakan, hei murid-muridku, saya mau kasih tahu kepada kalian, mamon bisa juga digunakan untuk mengembangkan kerajaan Tuhan. Belajar dari si bendahara yang tidak jujur itu, dia sendiri bisa menguntungkan dirinya. Apalagi kalau kamu ini murid-murid Yesus, kamu gunakan mamon untuk keuntungan kerajaan Tuhan, kamu akan menjadi sangat efektif untuk menjadi pemberita-pemberita kerajaan Allah. Makanya di ayat yang ke-10 dikatakan, barang siapa setia perkara kecil, ia setia juga perkara besar. Barang siapa tidak benar perkara kecil, tidak benar juga dalam perkara besar. Apa itu setia dalam perkara kecil? Perkara kecil adalah perkara mamon. Yesus memandang mamon menjadi hal yang kecil, yang hari ini orang-orang di dunia menganggap mamon sangat besar. Betul atau tidak? Gaji kita dipotong setengah, stres enggak kita? Sangat stres. PHK, mengintip di balik pintu, stres enggak kita? Stres. Apalagi tabungan harus digerus berbulan-bulan untuk membiayai hidup. Stres atau tidak? Stres. Secara perasaan stres. Tapi kalau Anda adalah seorang pengelola mamon yang baik, jikalau Anda adalah bendahara-bendaharanya Tuhan, kamu akan katakan kepada Tuhan, Yesus cukup buat saya. Aku akan sangat bersyukur ada atau tidak ada, tapi aku percaya Yesus akan mencukupkan segala sesuatu. Sama seperti doa Paulus. Dia katakan, aku mengerti apa artinya penderitaan. Aku mengerti apa artinya kekurangan. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Amin. Jikalau kita percaya Tuhan, kita akan menjadi orang yang akan setia di dalam pelayanan Tuhan. Hari ini kita belajar dua perkara. Perkara yang Tuhan katakan perkara kecil, itu adalah perkara mamon. Dunia menganggap mamon perkara besar. Tetapi bagi Kristus,
Mamon adalah perkara kecil. Hal yang kedua, perkara besar itu adalah perkara kerajaan Allah. Saudara-saudara dimanapun kita berada hari ini, perkara kerajaan Allah ini akan menjadi sebuah perkara yang akan memberikan sukacita. Karena apa? Karena hasil daripada kerajaan Allah ini dibandingkan dengan mamon tidak ada apa-apanya. Kita akan melihat bahwa kerajaan Allah ini akan menjadi satu hal yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan mamon. Murid-murid Yesus, anak-anak Allah, mereka percaya Allah dan mengatur mamon. Tetapi murid-murid dunia atau anak-anak dunia, mereka percaya dunia, mereka lebih percaya mamon. Makanya mereka mau mencoba-coba mengatur Allah. Saya berharap ketika kita mau memilih antara Tuhan dengan mamon, kita betul-betul yakinkan bahwa kita mau percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya kita tidak lagi mempercayai kemampuan kita sendiri. Hari ini kita akan memperingati perjamuan kudus, melihat kasih Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Bahwa Kristus telah menang terhadap mamon. Kristus telah menang terhadap maut. Kristus telah menang terhadap kematian. Hari ini kita akan mengingat kembali. Kepercayaan kita akan dikuatkan sekali lagi. Ketika kita mengenang kematian Kristus di dalam perjamuan kudus. Saya ingin mengundang saudara kita Cynthia. Cynthia akan share karena dia adalah seorang pekerja medis di rumah sakit. Ya, dan saya sangat bersyukur bisa mengenal Cynthia. Ya, Cynthia ini bekerja di sebuah rumah sakit dan dia termasuk orang yang melayani pasien-pasien yang sedang ramai dibahas sekarang ini, yaitu korban-korban COVID. Tetapi kita akan mendengarkan kesaksian saudari kita Cynthia, bagaimana dia menghadapi situasi itu dan bagaimana keyakinan dia di dalam Tuhan untuk bisa terus percaya bahwa rasa aman dia hanya ada di dalam Tuhan. Saya persilakan. Shalom Jemaat, terima kasih atas kesempatan untuk saya sharing hari ini. Nama saya Cynthia, saya dari Jemaat GKDI Tangerang. Saya bekerja di salah satu rumah sakit di kota Tangerang. Seperti kita tahu kalau saat ini kita sedang menghadapi pandemik COVID-19. Awal saya mendengar tentang hal ini bermula dari penyebarannya di Cina yang sangat masif. Saat itu saya sempat bertanya, Tuhan, seandainya kalau ini terjadi juga di Indonesia, akankah setiap tenaga medis di Indonesia bisa survive sama seperti tenaga medis yang ada di Cina ataupun di Italia? Dan akhirnya hal itu pun terjadi. Tuhan izinkan itu terjadi di Indonesia. Saat itu di rumah sakit mulai diperbincangkan dan mulai banyak disosialisasikan tentang hal ini. Secara pribadi, saya merasa takut dan khawatir karena kita tahu bahwa virus ini sangat cepat bisa masuk ke dalam tubuh manusia, bahkan merusak saluran pernafasan atau organ pernafasan, kemudian sampai bisa menyebabkan kematian di semua usia. Dan hal ini juga ternyata menimbulkan banyak ketakutan dan kekhawatiran bagi teman-teman yang ada di rumah sakit. Situasi di rumah sakit pun sangat cepat berubah. Mulai banyak aturan-aturan baru yang diterapkan yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Salah satunya social distancing yang sangat-sangat terasa. Melihat hal ini membuat kita semakin was-was saat bekerja. Mulai mendengar kalau sudah ada nih pasien-pasien yang dicurigai terkena COVID atau terinfeksi di rumah sakit. Kemudian berkembang jadi sudah ada pasien yang dirawat yang positif COVID. Sampai akhirnya harus merawat sendiri pasien yang terinfeksi COVID. Secara pribadi saya
pernah tawar-menawar dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan tahu kalau tahun 2014 saya pernah menghadapi kondisi yang mirip dengan ini. Pernah terinfeksi karena bakteri juga di bagian paru-paru, dan sama karena paparan di rumah sakit juga. Dan saat itu keluarga saya sangat-sangat khawatir mendengarkan kondisi saya, bahkan sampai mereka sempat bilang kalau boleh pulang saja ke kota Manado dan dirawat saja di sana, tidak usah melanjutkan pendidikan di sini. Dan saya juga bilang, Tuhan, saya tahu kalau mungkin kondisi paru-paru saya tidak senormal orang yang lain kalau harus bertahan di tengah-tengah pandemik ini. Dan hal itu membuat saya semakin khawatir untuk menghadapi tanggung jawab saya dalam pekerjaan. Tapi ternyata Tuhan memberikan jawaban yang tidak sesuai. Tuhan bilang, tidak segala sesuatu akan jadi seperti kemauan kamu, Cynthia. Dan akhirnya mulai terdengar bahwa peningkatan jumlah pasien-pasien yang terinfeksi COVID semakin drastis. Penyebarannya tidak bisa dibatasi 100%. Padahal tim siaga 1 di rumah sakit yang bertugas di luar gedung rumah sakit, mereka sangat maksimal untuk berusaha memastikan kalau tidak ada satupun pasien yang memiliki tanda-tanda infeksi dapat masuk ke dalam rumah sakit. Supaya setiap orang-orang yang di dalam rumah sakit, pasien-pasien bahkan pun staf, tidak ada yang terinfeksi. Tapi ternyata balik lagi tidak bisa kita batasi 100%. Ada saja pasien yang sudah dirawat 1-2 minggu di ruangan, baru memunculkan tanda-tanda infeksi. Dan sebagai tenaga kesehatan, saya harus merawatnya dengan standar dan prosedur yang ada. Dan saat itu membuat saya tersadar tentang satu hal. Kalau sebagaimana bisa saya berusaha untuk mempertahankan keselamatan saya di dunia, kalau tidak seizin dari Tuhan sendiri itu tidak akan pernah terjadi. Dan saya diingatkan tentang satu ayat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di situ ditulis bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun di bawah kolong langit ini selain di dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan ayat itu membuat saya mengerti kalau sebagai tenaga kesehatan, semaksimal apapun saya berusaha untuk menolong pasien-pasien saya, bahkan untuk menjaga diri saya, atau sebagaimana maksimal pun usaha pasien saya untuk dia tetap bertahan di rumah sakit bagi dia sendiri dan keluarganya dia. Tapi kalau Tuhan mengatakan sudah waktunya kembali, semuanya akan terjadi dan tidak bisa kita tolak. Dan merenungkan hal itu membuat saya tersadar kalau saya harus mengambil keputusan. Dan saya bilang ke diri saya, ke Tuhan, dan bahkan ke atasan saya kalau saya siap untuk menjadi bagian sebagai perawat yang menolong orang-orang yang terkena COVID di rumah sakit. Saya sadar kalau Tuhan adalah sumber keselamatan dalam diri saya, dan saya sendiri harus bertanggung jawab dalam pekerjaan dan bagi diri saya. Saya harus bekerja sesuai dengan standar dan prosedur yang ada, menggunakan alat pelindung diri dengan benar. Saya harus bertanggung jawab terhadap tubuh saya harus berikan makanan yang cukup, vitamin yang cukup, bahkan tidur yang cukup saat diberikan waktu istirahat sebagai wujud pertanggungjawaban saya. Dan satu hal lagi yang saya belajar, bahwa kekhawatiran, kecemasan tidak membuat iman saya ternyata semakin kuat kepada Tuhan, malah membuat saya khawatir tentang banyak hal dan membuat saya tidak bekerja dengan sukacita. Banyak sekali hal-hal yang dipikirkan. Dan saat ini saya mau mengajak jemaat untuk sama-sama punya keyakinan kalau di dalam hidup kita hanya Tuhan Yesus saja yang mengontrol segala sesuatu. Dan hanya di dalam Dia kita bisa memperoleh keselamatan yang sejati, keselamatan buat jiwa kita.
Sekalipun pandemik ini banyak menimbulkan kekhawatiran, tapi saya mengajak untuk mari sama-sama kita lihat salibnya Tuhan. Salib yang sudah memberikan kita keselamatan yang kekal ketika kita mau untuk ikut Dia dan berikan seluruh kehidupan kita. Dan kita akan merasakan secara pribadi bagaimana salib itu yang memberikan kita pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang membuat kita tidak khawatir dengan apapun yang terjadi di dalam dunia, tapi memberikan kita semangat dan ketenangan untuk menjalani kehidupan kita termasuk di dalam menghadapi pandemik ini. Mari sama-sama bersemangat dan tetap jalani keseharian kita, tetap stay di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Cynthia. Saya sangat ter-encourage, saya sangat semangat dengan apa yang di-share-kan. Karena tadi apa yang Cynthia katakan itu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Apa yang membuat kita akan khawatir hari ini? Kesehatankah? Uangkah? Masa depankah? Kalau saudari kita Cynthia mengambil keputusan, risiko besar yang dia alami, yang akan dia alami, belum lagi kondisi dia sebelumnya. Tetapi dia memutuskan, saya hanya mau percaya kepada Tuhan, saya hanya mau trust Tuhan lebih daripada apapun juga. Karena dia percaya keselamatan hanya di dalam Tuhan saja. Perjamuan kita pada hari ini akan memberikan kita penguatan. Saya persilahkan roti dan anggur dibagikan dan saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Mari kita mengangkat roti. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Engkau karena Engkau adalah Allah yang setia. Seringkali kami Tuhan tidak setia karena dunia Tuhan. Kami tidak setia karena kekhawatiran kami. Kami tidak setia karena kami tidak punya rasa aman secara duniawi. Mamon adalah salah satu yang suka menjanjikan rasa aman. Tapi sesungguhnya Engkau sendiri katakan dia adalah tidak jujur. Karena Mamon menjanjikan rasa aman, tapi sesungguhnya dia tidak mampu untuk mengatakan itu. Mungkin kami bisa membeli obat-obatan, tapi kami tidak bisa membeli kesehatan, karena kesehatan adalah daripada Engkau. Mungkin kami bisa membeli rumah, tapi kami tidak bisa membeli kenyamanan, karena rasa aman itu adalah dari Engkau. Mungkin kami bisa berlimpah dengan harta, tapi kami tidak bisa membeli sukacita,
karena sukacita adalah dari Engkau. Ajar kami untuk yakin Tuhan, bahwa Engkau melampaui mamon yang ada di dunia ini. Bantu kami percaya untuk tidak terikat dengan mamon sedikit pun, sehingga kami semakin diyakinkan untuk kami boleh menggunakan mamon ini Tuhan untuk memperbesar kerajaan Engkau. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan yang akan kami bagi-bagikan untuk menolong orang-orang yang berkekurangan dan yang membutuhkan. Kami berdoa agar Kau menggerakkan setiap hati yang ada, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, sehingga kami bersuka cita di dalam memberikan dan berbagi bahkan dari kekurangan kami. Sama seperti janda yang miskin, yang memberi dari seluruh hidupnya, dan Engkau menghargai janda itu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa, ya, memang tidak mudah untuk saat-saat seperti ini, ya, tetapi saya percaya bahwa Tuhan senantiasa peduli dengan kita semua. Saat ini kita akan berikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menaikkan sebuah pujian, Ajarku Berdiam. Come on. Bersama-sama. Ajarku berdiam, Come on. dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Come on. Yeah. Di sana kau berarti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat hadirmu. Inilah rinduku. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan dan nafasku, menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Sekali lagi, ajarku berdiam. Come on. Ajarku berdiam Dekat dekat di hatimu. di saat Saat ku berpaling, temukan cintamu. di sana Sana kau berhenti, untuk bawaku lagi. bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan. Katakan Dan nafasku menciptakan kasih. Ajarku berdiam dekat di hati. Katakan hidupku hanyalah untukmu. Yeah. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan. Dan nafasku
Ajarku berdiam dekat di hati. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin. Mari kita menutup ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih kalau kami boleh menyembah memuji Engkau di saat situasi yang berbeda. Tetapi Engkau adalah Allah yang sama Tuhan. Menyembah Engkau di rumah, menyembah Engkau di ibadah gereja, atau di dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan hidup kami. Engkau adalah Allah yang akan senantiasa kami sembah. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, khususnya untuk saudara-saudara kami yang mungkin mengalami sakit penyakit. Kami berdoa agar Engkau boleh jamah dan sembuhkan mereka Tuhan di dalam kasih karunia-Mu yang besar. Kami berdoa Tuhan khususnya saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan secara keuangan. Kami berdoa agar mereka memastikan keyakinan mereka adalah kepada Engkau. Bantu mereka untuk tidak khawatir. Bantu mereka Tuhan untuk dihiburkan ketika mereka sedih. Bantu mereka Tuhan di dalam kesulitan mereka agar dicukupkan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah Jehovah Jireh Tuhan yang menyediakan yang terbaik bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah kami yang akan memerintahkan Tuhan bagaimana penyelesaian yang terbaik atau bagaimana sikap yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa agar seluruh rakyat boleh mendukung program dan juga rencana yang dijalankan oleh pemerintah. Sehingga bangsa ini terlewatkan di dalam musibah ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Kau. Biarlah minggu ini akan menjadi minggu yang penuh dengan kepercayaan yang penuh kepada Engkau sepenuhnya. Bukan kepada Mamon. Karena kami tahu bahwa Mamon menjanjikan sesuatu yang sementara. Tapi Engkau menjanjikan sesuatu yang kekal. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen.